Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum. Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita setiap malam Senin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan maghfirahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah akan saya jelaskan tentang keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada orang yang bersandar kepada Allah. Diawali dengan sebuah ayat, dan ayat ini kita sudah kenal semua, sudah hafal, yaitu Allahus Shomad, bahwa Allah itu tempat bergantung. Apapun urusan kita, apapun masalah kita, kita harus tetap bergantung kepada Allah. Karena Allah Hus-Shomad, Allah tempat bergantung, tempat bersandar. Di dalam keterangannya, kalimatnya diawali dengan alaika. Kalau awal kalimat diawali dengan alaika, itu maknanya wajib bagimu, penting bagimu. Jadi kalau ada lafaz alaika di depan, disimpan di depan, itu maknanya wajib bagimu. Alaika billahi azza wa jalla, wajib bagimu bersandar kepada Allah azza wa jalla. La tata'allaq, la tattakil, la tattakil alal khalqi. Janganlah engkau bersandar kepada makhluk. Makhluk itu siapa, Pak? Makhluk itu selain Allah. La tattakil alal khalqi. Janganlah sekali-kali engkau bersandar kepada makhluk. Wala ala kasbika, dan pula kepada usahamu. Kadang-kadang kita mengharap banyak dengan usaha yang kita jalani. Sepertinya usahanya lagi maju, lalu kita berharap banyak di situ. Itu pun dilarang. La tattakil alal khalqi la wala ala kasbika. wa haulika,
dan pula kepada strategi. Kadang-kadang kita yakin betul dengan strategi yang kita punya bahwa ini pasti berhasil. Wa quwwatika, dan pula kepada kekuatanmu. Kadang-kadang kita pun seperti itu, mengandalkan punya backing, modalnya kuat, lagi sehat. Quwwatika la tattakil, jangan engkau bersandar. Jadi alaika billahi azza wa jalla, wajib bagimu bersandar kepada Allah. Maka lanjutan penjelasannya, ittaqil ala fadlillahi azza wa jalla, engkau bersandarlah kepada karunia Allah azza wa jalla. Ittaqil 'alal ladzi aqdaraka 'alal kasbi, engkau bersandarlah kepada zat yang aqdaraka, dia yang mewujudanmu punya usaha, punya kekuatan, punya strategi. Dia yang mewujudkan itu. Itulah yang harus kita sandari. Fa idza fa'alta dzalika, maka apabila engkau melakukan itu, nah, berarti melakukan tidak bersandar kepada selain Allah. Fa idza fa'alta dzalika, apabila engkau bersandar fa idza fa'alta dzalika, apabila engkau melakukan itu, maka Allah akan berikan 3. Pertama adalah sayyaraka ma'ahu. Sayyaro itu maknanya dia, Allah, memperjalankanmu. Ma'ahu, bersama Allah. Kalau memperjalankan itu jalan sendiri, apa ada yang menjalankan? Ada yang menjalankan. Kalau Bapak ngaji bareng saya 24 jam, berani tidak hari ini? Itu kan nggak jawab kan? Bapak berpikir panjang, 24 jam itu nggak sebentar, Ustaz. Kalau berjalan sendiri, coba Bapak pegang jamnya lalu diputer 24 jam. Kira-kira cepat apa sebentar? Bisa ditempuh 5 menit. Itu namanya diperjalankan. Sama dengan Nabi ketika Mi'raj. Ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 7, lalu ke Sidratul Muntaha, itu bisa ditempuh cuman semalam. Masuk akal tidak? Tidak. Di situ yang diminta adalah iman. Ketika kita hanya mengandalkan kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, fa idza fa'alta dzalika, apabila engkau melakukan itu, maka Allah berikan 3 hal. Yang pertama adalah sayyaraka ma'ahu, Allah akan perjalankan engkau bersamaku, bersama Allah. Kita punya rencana yang kalau normalnya itu 10 tahun baru bisa terkejar. Ketika kita bersandar betul-betul kepada Allah, bisa lebih cepat. Karena diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Kemudian yang kedua, wa araka ajaiba qudratihi. Wa araka ajaiba qudratihi. Aro itu maknanya memperlihatkan. Araka, dia Allah memperlihatkan kepadamu. Apa yang diperlihatkan kepada kita? Ajaiba qudratihi. Keajaiban kekuasaan Allah.
Yang kata orang lain tidak mungkin, mungkin. Ini kisah nyata, Pak, yang terjadi pada diri saya. Mudah-mudahan dijadikan satu iktibar. Waktu anak saya umur 2 bulan, abses, Pak. Pahanya itu karena imunisasi. Kirain saya mau kempes. Dioles ini, dioles itu. Akhirnya saya bawa ke dokter. Dirujuk oleh dokter ke rumah sakit. Lalu kata dokter rumah sakit, ini harus operasi besar. Akhirnya daftar, Pak. Ternyata daftar ada DP-nya. DP 2 juta. Saya waktu itu pegang duit cuma 100 ribu. 100 ribu. Saya sewa angkot. Bapak harus setor DP 2 juta dulu. Baru nanti dapat kamar dan nanti akan dioperasi anak Bapak jam 2 siang. Saya pegangnya 100 ribu, Pak. Istri saya cuma bisa mewek ya, Pak ya. Nangis aja udah. Tapi sesuatu terjadi tanpa dugaan. Saya dipanggil lagi, Pak. Lagi duduk itu saya dipanggil lagi. Padahal duduknya sambil mikir. Pak, panggil. Bapak silakan di kamar ini. Loh, saya kan belum daftar, Bu. Udah ada yang nanggung biayanya. Siapa, Bu? Nanti juga tahu. Jadi ada yang nanggung, Pak. Mungkin salah satu ya. Salah satu keajaiban yang Allah berikan. Jadi sampai selesai, sampai rawat inap dan ditanggung semua. Dan satu kisah lagi, bukan sama saya yang ini. Anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit dan harus operasi dengan biaya 30 juta. Si bapak ini cuman pegang duit 1 juta. Akhirnya masuk ke musola rumah sakit, Pak. Sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat apa, Pak? Kira-kira aja. Duhur belum, asar belum masuk. Kira-kira sholat apa, Pak? Sholat bingung ya, Pak ya? Kira-kira sholat bingung. Ternyata dia sholat tahiyatul masjid. Ingat, ketika Nabi punya masalah, pasti sholat. Ketika Nabi punya masalah, sholat. Dan itu bersandar kepada Allah. Termasuk si bapak tadi. Sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, berdoa. Itu yang di belakang Noel. Noel itu apa, Pak? Apa, Pak? Noel ya, ngerti ya? Nyolek. Ya, dicolek. Pak, Bapak seperti lagi bingung. Enggak, saya enggak bingung. Bapak jangan bohong, Bapak lagi bingung. Yang dirawat siapa, Pak? Belum dirawat. Siapa, Pak? Anak saya. Emang harus operasi, Pak? Iya. Biayanya berapa, Pak? 30. Bapak punya berapa? Saya punya 1 juta. Dari saya, Pak. Dari saya, Pak. Kaget itu si bapak. Kalau bukan iman gak percaya. Bisa aja Allah mengirimkan malaikat yang berwujud manusia. Itulah ketika kita bersandar betul-betul kepada Allah, Allah tunjukkan aroka ajaiba qudratihi. Yang menurut akal nggak mungkin, tidak dibayangkan sebelumnya.
Itu yang disebut keajaiban kekuasaan Allah. Makanya penting bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, yang Allah berikan kepada orang yang betul-betul bersandar kepada Allah. Wasabiqotihi yuwassilu qalbuka ilaihi. Wasabiqotihi, sabiqoh itu maknanya rencananya Allah terhadap kita yang tercatat di qadha, di Lauhil Mahfuz sejak zaman ajali. Kita itu sudah diprogram oleh Allah dari mulai dibedong sampai dengan dibedong lagi. Sudah diprogram di sana. Allah tinggal menjalankan rencananya. Ketika kita betul-betul bersandar kepada Allah, sabiqotihi yuwasilu qalbuka alaihi. Hatinya disambungkan oleh Allah dengan rencana-rencananya Allah. Sehingga apa yang dilakukannya di dunia itu sesuai dengan rencananya Allah. Sehingga hidupnya tidak pernah kecewa. Karena apa yang dilakukannya itulah nyambung dengan rencana-rencananya Allah. Itu yang disebut dengan sabiqotihi yuwassilu qalbuka ilaihi. Kita sering kecewa nggak Pak dalam hidup ini? Sering apa banyak? Banyak. Akibat tidak nyambung antara rencananya Allah dengan rencananya kita. Orang yang selalu bersandar kepada Allah, Allah berikan keistimewaan, hatinya nyambung dengan rencananya Allah. Hati itu mulkun, raja yang mempengaruhi segala gerakan kita. Itulah hati. Makanya tundukkan nafsu, nanti nafsu itu tunduk ke hati. Nanti hati itu tunduk ke batin. Batin itu tunduk ke Allah. Jadi nafsunya tundukin dulu. Cara nundukin nafsu gimana Pak? Bil mujahadah. Dengan mujahadah. Mujahadah itu diantaranya puasa. Tidak kuat puasa, sering dengar nasihat-nasihat Quran. Seperti ini. Ini namanya mujahadah. Nafsu itu akan tunduk. Nyambung Pak? Jadi 3 keajaiban yang Allah berikan kepada orang yang bersandar kepada Allah. Yang pertama adalah sayyaraka ma'ahu. Allah akan perjalankan kita bersama Allah. Kemudian yang kedua, wa araka ajaiba qudratihi. Allah berikan, Allah perlihatkan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah sambungkan hati kita dengan rencananya Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Gampang tidak Pak bersandar kepada Allah? Gampang tidak? Saya pernah ngasih contoh kalau Bapak wudhu dompetnya ketinggalan. Ya. Terus sholat. Ingat dompet apa ingat Allah? Nah itu. Jadi kalau Bapak masih ingat dompet berarti belum bersandar kepada Allah. Padahal lagi menghadap Allah. Segitu menghadap Allah tetap ingat dompet. Itu namanya belum bersandar ya. Makanya latihan. Latihan yang ada di sini hanyalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya Pak? Hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bisa nggak Pak? Ya. Ini penjelasannya bawahnya. Cuman tidak tercatat di materi yang saya kirim yang kedua. Salhu, engkau mintalah kepada Allah. Wa tadzallal, dan engkau merasa hinalah baina yadaihi, di hadapan
Allah. Hatta yuhayyi'a. Hatta yuhayyi'a. Sehingga Allah menganugerahkan kepadamu asbabat taati. Yuhayyi'a laka asbabat taati. Sehingga Allah menganugerahkan kepadamu sebab-sebab ketaatan. Saya kemarin pernah bilang ya Pak ya, yang dibangun itu jiwa dulu apa raga dulu? Raga dulu ya. Kalau raganya sudah taat kepada Allah, maka jiwanya akan taat kepada Allah. Itu rumusnya itu. Nah ini Bapak lagi dibangun raganya, bukan jiwanya. Karena jiwa itu tugasnya Allah, bukan tugasnya kita ya. Kalau dibangun raganya, mau duduk, mau tenang, telinganya juga dipasang, mulutnya juga diem, itu kan Bapak nahan itu, iya kan? Dalam rangka taat kepada Allah. Fa innahu idza arada li amrihi hayya'a hayya'aka. Fa innahu idza arada li amri. Fa innahu maka sesungguhnya dia Allah idza arada apabila Allah menghendaki li amrin terhadap suatu urusan, suatu amalan, bahwa amalan itu untuk kita bisa dilakukan, kita bisa bersandar kepada Allah, itu bisa, maka hayya'aka, Allah mempersiapkan untukmu. Gitu Pak. Paham tidak Pak? Kalau kita bisa bersandar kepada Allah, bisa bersandar kepada Allah murni, tidak kepada yang lain, dan itu adalah amalan yang bakal bisa kita lakukan, hayya'aka, Allah mempersiapkan amalan itu untukmu. Gitu. Ya, makanya persiapkan kitanya untuk raganya bisa taat kepada Allah. Nyambung Pak? Apa tambah bingung? Nyambung ya? Mau nggak 3 hal kita miliki? Nah itu. Makanya belajar bersandar kepada Allah. Caranya gimana Ustaz? Amalan yang 4 Bapak jangan pernah lupa. Apa itu? Istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Itu untuk nempelin Pak ya. Saya kemarin menggambarkannya seperti Bapak naik motor, sebelahnya ada spion Pak, kanan kiri. Di belakang kita ada tronton. Mobil tronton gede apa kecil Pak? Besar. Kira-kira ada nggak di spion? Ada. Berarti tronton sama spion gedean mana? Gedean spion. Benar gitu Pak? Benar tidak? Bapak naik motor, kanan kiri kita kan disetir ada spion kan? Terus di belakang kita ada tronton. Itu tronton ada nggak di spion Pak? Ada, jelas kan? Berarti tronton sama spion gedean mana? Ada yang gedean spion. Gedean tronton. Ya. Tapi kenapa gambaran tronton ada di spion? Itu yang harus kita pikirin. Allahu Akbar. Allah Maha. Bisa nggak gambaran Allah ada di hati kita?
Itu yang harus kita pikirin. Karena pintu hati kita cuma satu. Kalau makhluk yang masuk di hati kita, Allah yang keluar. Kalau Allah yang masuk di hati kita, makhluk keluar. Kita nggak bisa mendua, Pak. Nggak bisa. Kalau dunia yang ada di sini, akhirat yang keluar. Kalau akhirat yang ada di hati, dunia keluar. Yo, milih akhirat apa milih dunia? Ad-dunya tadhhab. Ad-dunya tadhhabu. Dunia itu akan pergi. Mendingan mana kita ditinggalin dunia dengan dunia meninggalkan kita? Mendingan mana? Kita ditinggalin dunia, apa dunia yang ditinggalin kita? Ya, kita yang ninggalin. Umur kita sudah segini, kita yang ninggalin dunia. Jangan kita ditinggalin dunia. Hina, hina Pak. Ya, Bapak ditinggalin istri hina, hina. Istri Bapak kabur gitu. Hina kan ya? Jadi mendingan mana? Kita yang ninggalin. Waduh. Ya jangan Pak, istri soleha ditinggalin. Dunia itu pasti meninggalkan kita. Maka kita harus bersikap lebih dulu kita yang ninggalin. Maknanya gimana Ustadz? Mulai zuhud. Mulai zuhud. Jadi jangan waktunya habis untuk dunia. Gitu ya Pak ya. Idza sobarta. Nah, di sini Pak. Ini cara-caranya ya. Idza sobarta, apabila engkau bersabar. Bersabar dengan godaan-godaan yang bisa masuk ke hati selain Allah. Khaffafa, Allah itu pasti meringankan. Anka al-bala'a, anka. Kalau di keterangan bahasa Arab di Quran ada kalimat anka, itu maknanya darimu. Yang disebut darimu itu persembahan kita kepada Allah. Berarti darimu. Betul tidak? Kalau dari Allah ke kita, anhu, darinya. Berarti pemberian. Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Ketaatankah? Apa kedurhakaankah? Gitu. Seperti Bapak lempar bola. Bola itu kalau dilempar ke tembok, sekeras apapun, berbaliknya juga sama. Betul tidak Pak? Gitu. Kalau diberikan kepada Allah ketaatan, akibatnya baik. Kalau diberikan kepada Allah kedurhakaan, akibatnya pun buruk. Kayak orang sakit. Orang sakit itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Penyebabnya. Kalau kita sakit itu penyebabnya apa? Lupa. Nabi itu memberitahu kepada para sahabat, maukah engkau aku beritahu penyakitmu dan obatmu? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, baik ya Rasul. Penyakitmu adalah dosa. Dosa. Dosa yang kita lakukan. Obatmu adalah taubat. Jadi kalau kita sakit itu penyebabnya apa Pak? Dosa. Ya, ada orang kaya masuk restoran besar Pak. Kaya raya masuk restoran besar sama istrinya. Terus mau makan daging ya Pak ya, daging kambing. Istrinya tuh nyenggol Pak, nyenggol tahu nggak Pak? Gini, tong eta, darah tinggi, gitu Pak. Ya udahlah karedok weh, karedok, dit
sentuh lagi tong eta, asam urat. Akhirnya apa Pak yang dimakan? Nasi putih. Disenggol lagi tong nasi putih, diabetes. Ujung-ujungnya air mineral. Aman ya Pak ya, baru boleh sama istrinya. Jadi bukan itu, bukan makanan. Kata Nabi, az-dzunub, dosa, dosa, gitu. Sampai titik ya Pak ya, sanggup nggak Pak? Boleh nggak sampai titik? Boleh. Idza sabarta khaffafa ankal bala. Apabila engkau bersabar, maka Allah ringankan ujian itu. Allah ringankan. Wa ahdatsa laka amron yuhibbuhu wa tuhibbuhu. Kalau kita sabar, Allah ringankan bala itu. Kemudian wa ahdatsa, Allah bikin urusannya menjadi baru. Yuhibbuhu wa tuhibbuhu. Yang urusan itu Allah suka dan engkau juga suka. Gitu. Ngerti tidak Pak? Bapak sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, Bapak tidak mengeluh. Diobati sama dokter. Anak Bapak datang. Enggak pernah datang itu anak ke rumah itu. Anak datang, Pak, biayanya aku tanggung Pak. Bapak nggak usah pikiran macem-macem. Bapak seneng nggak Pak? Seneng ya. Itu. Udah sakit, biaya sendiri, kurang lagi ngutang. Kira-kira pusing tidak? Tuh. Allah hadirkan anak Bapak yang lama nggak pernah menjenguk orang tuanya. Dia datang, menanggung biayanya. Ya, senang Pak. Kira-kira cepat sembuh nggak kalau senang Pak? Cepat sembuh tidak? Yang nyembuhin senang apa Allah? Tuh kan, sudah melenceng lagi ya Pak ya. Karena senang jadi cepat sembuh. Ya, insya Allah sababiahnya senang ya Pak ya. Gitu. Tetap Allah yang menyembuhkan. Cara nyembuhinya gimana Pak? Tobat lupa deh, ya. Penyebab sakit apa? Dosa. Obatnya tobat. Jadi kalau dibawa ke dokter tobat, gitu. Insya Allah cepat sembuh. Memang itu obatnya, ya. Gitu. Wa idza jazi'ta, apabila engkau bersedih. Nah, wa i'taradta, dan engkau menentang kepada Allah. Begitu diuji yang tidak enak, bersedih. Kemudian menentang Allah. Allah nggak adil. Kakak saya yang lebih tua nggak pernah sakit, saya kok sakit-sakitan terus. Allah nggak adil. Nah, menentang kepada ketentuan Allah, menentang kepada takdirnya Allah. Orang baru kok naik cepet ya. Saya orang lama masih di sini aja. Nggak adil Allah. Nah, itu namanya i'taradta. Engkau menentang ketentuan Allah. Apa yang Allah berikan? Sakula alaikal bala. Allah beratkan. Allah beratkan ujian itu. Tidak hanya diberatkan, wazadaka minhu ukubatan. Allah tambahkan sebagai ukubatan, hukuman. Jadi mendingan sabar apa mendingan menentang Pak? Mendingan sabar ya. Karena sabar itu Allah akan ringankan beban kita. Jadi tidak ada gunanya kita menentang keputusan Allah. Karena keputusan Allah itulah yang menang. Jadi kita tetap harus bersabar ya. Balik lagi, jadi kita itu wajib bersandar kepada Allah. Alaika billahi. Jadi lafaz alaika di situ menunjukkan bahwa bersandar kepada Allah itu wajib. Dan ketika kita bersandar kepada Allah,
maka Allah berikan 3 hal tadi, ya. Allah perjalankan kita bersama Allah, Allah perlihatkan kepada kita keajaiban-keajaiban Allah, kemudian Allah sambungkan hati kita dengan rencana-rencananya Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga apa yang kita lakukan, kita tidak pernah kecewa. Kenapa? Hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Makanya deketi Allah, deketi Allah. Ketika kita punya masalah, ketika kita pengen buka usaha yang baru, jangan nafsu. Ya. Tidak ada nafsu membuat bahagia, tidak ada. Tidak ada nafsu yang membuat seseorang menjadi sukses, tidak ada. Ya. Jadi deketi Allah dulu, deketi Allah dulu. Nanti ada bimbingan dari Allah. Apapun yang Bapak kerjakan, deketi Allah dulu. Mau pindah rumah misalnya, deketi Allah dulu, ya, deketi Allah dulu. Pindah rumah tuh maksudnya tambah bagus apa tambah tidak bagus, Pak? Tambah bagus ya, rumah sebelah gitu, bukan di luar Al-Faqih nanti nggak ngaji. Ya Pak ya, insya Allah. Nyambung ya Pak ya. Mungkin ini saja, sebetulnya ada satu materi lagi karena waktunya. Bisa dipahami Pak? Ya, mudah-mudahan kita sedikit-sedikit bisa melakukan, ya. Bersandar kepada Allah itu sangat penting. Allahus Somad. Ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.